Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Elati Jafar Maulana. Saya akan mempresentasikan hukum perdata dan hukum dagang dalam hubungan bisnis dalam mata kuliah hukum bisnis, dan dosen pengampu Bapak Riza Ahmad Thohir SIMM. Baik, saya mulai dengan bab pertama, yaitu hukum perdata atau hukum privat. Hukum privat adalah kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus atau istimewa atau kepentingan individu, kepentingan perseorangan dengan hukum perdata dan hukum dagang. Jadi hukum yang dimaksud adalah, menurut Profesor Subukti SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, bahwa perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Berdasarkan definisi Profesor Subukti yang tersebut, individu perseorangan itu memenuhi kepentingannya dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain agar kepentingan tersebut tidak mengganggu dan merugikan kepentingan orang lain. Lalu dalam hukum perdata tersebut itu, andai kata jual beli tidak akan pernah ada tanpa didahului terpenuhnya prosedur hukumnya, karena prosedur hukumnya yang menentukan terjadi atau batalnya sebuah jual beli tersebut. Baik, lanjut ke sistematik KUHP Perdata. Terdiri dari 4 buku, yaitu kenapa? Karena dari 4 buku tersebut kalau kita melihat sistematika KUHP Perdata dan buku tersebut, jelas hukum dari materi semua itu dari situ. Ada kitab undang-undang dari keempat buku tersebut. Jadi langsung saja ke buku ke-1, yaitu perihal orang atau van personen dalam bahasa Belandanya, berisi tentang diri seorang manusia dan hukum kekeluargaan. Seperti apa itu? Yaitu berkaitan dengan orang manusia sebagai pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Di sini berbicara tentang sejak kapan manusia berakhir hak dan kewajiban tersebut. Artinya tidak manusia tersebut ingin menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya, semua itu diatur oleh hukum. Di samping itu, subjek hukum lainnya yaitu badan hukum. Badan hukum itu termasuk buku ke-1, yaitu yang subjek gitu, punya kekayaan tersendiri. Dan kita lanjut ke buku kedua, yaitu perihal benda van Zaken, berisi tentang hak keberadaan dan hukum warisan. Hukum memandang bahwa benda tidak saja berbentuk barang, tetapi juga segala sesuatu yang bisa dijadikan hak bagi subjek hukum. Untuk itu, hukum mengenai istilah hak-hak kebendaan yaitu suatu hak yang mutlak atas
sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang siapapun juga. Nah, benda itu ada yang dari jenis macam yang sering dipakai dalam istilah bisnis adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Keberadaan benda tersebut adalah hak milik, hak guna usaha. Benda adalah alat untuk melakukan kegiatan-kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke buku ketiga, perihal perikatan atau perjanjian. Berdasarkan pasal 1313 BW, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nyatanya suatu perjanjian adalah mutlak. Tanpa adanya suatu perjanjian, maka tidak ada perbuatan ekonomi. Seperti halnya contoh, seorang pengusaha ingin melakukan jual beli, maka proses jual beli adalah merupakan proses adanya suatu perjanjian karena telah terjadi suatu pengikatan kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan pihak-pihak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Si pembeli berhak mendapatkan barang dan si penjual berhak menerima sejumlah pembayaran atau uang yang telah disepakati. Itu contohnya. Dan lanjut buku keempat, perihal pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa, itu nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Pembuktian 1865 BW adalah setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menggunakan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hukum mengatur tentang alat pembuktian berdasarkan pasal 1886 BW. Itu contohnya seperti alat bukti surat resmi, surat pejabat, surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan itu seperti surat pejabat sih, surat jual beli begitu. Dan kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Lalu lanjut ke yang tadi dibahas, yaitu lewat waktu atau kadaluarsa. Adalah suatu alat untuk memperoleh suatu, untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. Bagaimana itu? Dengan syarat-syarat ditentukan oleh undang-undang. Contohnya itu seperti seseorang membeli bidang tanah hak milik secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya setelah lewat waktu 20 tahun. Contoh di atas, contoh itu berlakunya kadaluarsa hanya terhadap benda tidak bergerak, sedangkan benda bergerak sekedar itu juga ia sebagai pemilik barang tersebut. Lanjut ke bab ke hukum dagang. Ya, hukum dagang pada dasarnya adalah jenis hukum khusus dari hukum perdata. Karena itu hubungan hukum tindak atau perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum perdata dengan hukum dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUHP yang berbunyi ketentuan-ketentuan dari KUHP perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH dagang, kecuali bila KUHD atau KUH dagang sendiri mengatur secara khusus dalam hubungan ini berlaku, yaitu hukum yang bersifat mengalahkan hukum. Lalu lanjut sumber-sumber hukum dagang, yaitu ada 2, dan yang pertama adalah
hukum tertulis yang dikodifikasikan atau dibukukan, yaitu dibagi dua menjadi kitab undang-undang hukum dagang (AUHD) atau seperti kewajiban pembukuan, bentuk persekutuan, kepailitan, surat-surat berharga dan lain-lain. Dan yang kedua, kitab undang-undang hukum perdata (KUHP). Hal ini diatur dalam buku 3 yang dibahas tadi tentang perjanjian, dan sebagian di buku 2 tentang hak-hak kebendaan. Lalu yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, seperti kepailitan, hak milik intelektual, hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain, hukum perlindungan konsumen, perbankan, anti monopoli, dan lain-lain. Hukum-hukum tersebut juga dengan sumber hukum bisnis perihal peraturan undang-undang di luar KUHP perdata dan KUHP dagang. Sumber hukum ini lebih mengarah pada peraturan yang lebih khusus lagi dalam pembuatannya, tetap mempedomani KUHP perdata dan KUHD dagang sebagai sumber pokok hukumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih untuk mau melihat presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.